Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini di pekan pertama atau pekan kedua dari bulan Muharram 1448 Hijriah. Kembali Allah memberikan taufiknya untuk bisa kita sama-sama hadir menyambut jamuan Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan Allah mencatat setiap detik waktu kita duduk di majelis ini kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab Allah ridha kepada kita semua. Dan tentu kita berharap pula bisa bermajelis bersama dengan kekasih tercinta kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hari ini kita akan membahas topik tentang masalah hutang ya. Saya nggak tahu nih pemilihan tahun baru Hijriah kenapa ngomongin masalah hutang. Mungkin ada yang disindir. Oh, jatuh temponya. Nah, maka insyaallah hari ini kita akan membahas topik masalah utang ini, yang mana nanti dua pihak yang bertransaksi ini akan kita singgung masing-masing ya mas kalian. Pihak yang memberikan hutang ataupun pihak yang berhutang ya. Bagaimana kemudian ketentuan syariat dalam praktek ini, dan mungkin juga bisa kita kaitkan dengan beberapa akad yang lain, termasuk bagaimana sistem hutang ini sesungguhnya jika dipraktekkan dalam perbankan syariah itu atau dalam suatu sistem perbankan harus sejalan dengan ketentuan syariah ya. Walaupun mungkin kalau di Trans kan ada Bank Mega nih, saya nggak tahu sistemnya sejalan apa enggak gitu ya. Nah, tapi sekali lagi kita coba akan memahami dalam konteks fikih ya, secara khusus mungkin dalam hubungan interaksi kita antar manusia, ataupun mungkin secara makro dalam konteks sistem perbankan ya. Baik jemaah sekalian kan Allah, tapi sebelumnya saya mau tanya Pak, ini yang benar itu hutang pakai H atau utang tanpa H Pak? Ini utang piutang atau hutang pihutang? Mungkin di sini ada ahli bahasa Indonesia nih mungkin. Kalau yang saya dapati sih di KBBI itu Pak utang ya, bukan hutang. Jadi nggak ada huruf H-nya ya. Ya terlepas lah apa namanya yang benar yang mana, yang penting maksudnya dipahami ya. Yaitu yang diistilahkan di dalam fikih muamalah dalam bahasa Arab dengan sebutan al-qardu ya, jadi dalam bahasa Arab disebut dengan al-qardu ya, yang nanti akan kita coba bedakan Pak dengan konsep yang mirip ya, tapi dalam bahasa sehari-hari kita juga kadang dianggap sama ya, yaitu misalnya yang dalam istilah fikih disebut ariyah ya, yang diterjemahkan dengan artinya meminjam. Nah, jadi artinya Pak, apakah sama atau beda ya kata berhutang dengan meminjam? Nah, itu ya. Kira-kira sama nggak jemaah sekalian antara kata minjam uang sama minjam motor? Nah, itu secara akad sama atau beda? Gitu ya. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Karena kalau secara fikih minjam uang itu artinya qarad, sedangkan kalau minjam motor itu disebut ariyah. Ya, dan secara konsep dan dampak hukum juga berbeda, walaupun sama-sama memanfaatkan milik orang lain ya dalam batasan-batasan yang dibolehkan oleh syariat. Nah, ini insya Allah yang akan kita bahas. Nah, agar lebih sistematis jemaah sekalian terkait dengan fikih utang piutang ini, kita akan membahasnya setidaknya dalam 3 klasifikasi besar ya. Pertama adalah pengantarnya dulu, kita memahami pengantar seputar akad qarad atau akad utang piutang dari sisi definisi, kemudian dalil syariatnya apa ya, termasuk juga ada ketentuan seputar fadilah dan adab-adabnya. Nah, jadi artinya dalam transaksi akad utang piutang itu Pak ada beberapa keutamaan syariat ya yang bisa
kita dapatkan dari sisi pahala yang Allah sediakan di dalam transaksi ini. Jadi tidak selalu yang namanya utang piutang itu negatif ya, atau dipahami biasanya hal-hal yang bisa berpotensi menimbulkan sisi negatif ya. Tetapi di dalamnya juga terdapat hal-hal positif yang bernilai pahala di sisi Allah jika sejalan dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua adalah baru kita masuk secara teknisnya ya, akad utang piutang itu secara syariat bagaimana dari sisi rukunnya, lalu syarat-syaratnya ya, dan juga beberapa jenis akad qarad yang secara hukum nanti berbeda. Lalu beberapa kasus di dalam akad utang piutang ya, setidaknya ada 3 yang akan kita bahas. Pertama adalah syarat ja'ali dalam akad qarad. Ya, syarat ja'ali itu artinya Pak, di dalam akad utang piutang itu ada suatu syarat yang disepakati antara pihak yang antara pihak pemberi hutang dan yang berhutang. Nah, kira-kira syarat seperti apa yang dibolehkan dan syarat seperti apa yang tidak dibolehkan. Nah, misalnya ada seorang suami Pak memberikan pinjaman uang kepada istrinya, tapi membuat syarat setiap hari, setiap malam harus diurut misalnya, dipijat. Nah, itu kira-kira syarat ini boleh apa enggak gitu ya, selama hutangnya belum dikembalikan. Nah, nanti insya Allah kita bahas gitu ya. Nah, itu namanya disebut syarat ja'ali ya, atau syarat ja'li atau syarat ju'li, ada yang menyebut dengan beberapa kata yang berbeda. Nah, kemudian juga termasuk persoalan yang seringkali menimbulkan pertanyaan adalah kelebihan atas nilai hutang yang dikembalikan. Ya, boleh atau tidak ya, misalnya minjamnya atau berhutangnya senilai 1 juta tapi kemudian pengembaliannya 2 juta misalnya. Nah, itu kira-kira boleh atau tidak? Nah, tergantung Pak. Nanti ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan kemudian bagaimana akad qarad ini kalau digunakan dalam sistem perbankan yang menggunakan sistem syariah? Ya, itu bagaimana teknis sistem ini dilaksanakan ya. Baik, nah ini kurang lebih ya gambaran dari A sampai Z pembahasan tentang akad utang piutang atau hutang piutang yang akan kita bahas. Baik, pertama jemaah sekalian, kita lihat dari sisi pengantar terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah dari sisi definisi, dan definisi ini penting Bapak Ibu sekalian karena nanti akan menjelaskan kepada kita konsep tentang qarad yang itu ada perbedaan dengan konsep akad lain, tapi seringkali dalam ucapan masyarakat dianggap mirip, dianggap sama. Ya, seperti yang tadi sempat saya singgung, misalnya ada istilah ariyah, kemudian ada istilah dalam Al-Qur'an kan ada ayat terpanjang Pak ya, namanya ayat dain ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh. Ya, wahai orang beriman, jika kalian bertransaksi, biasanya kadang diterjemahkan Pak transaksi utang piutang. Nah, padahal makna dain itu Pak tidak sama dengan qarad. Ya, nah nanti kita akan pahami dari sisi definisi. Yang mana di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, definisi qarad itu didefinisikan daf'u malin irfaqan liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Nah, ini definisinya di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah jilid 33 halaman 111, yaitu daf'u malin, menyerahkan sejumlah harta. Ya, menyerahkan sejumlah harta. Harta di sini jamaah sekalian tidak mesti berupa uang ya. Jadi setiap benda yang bisa dimanfaatkan, apakah dalam bentuk uang yang memang bisa digunakan untuk melakukan jual beli ataupun dalam bentuk barang. Ya, misalnya seperti makanan yang bisa dihabiskan ataupun barang-barang lain ya. Intinya yang dimaksud dengan harta itu Pak adalah setiap aset yang memiliki nilai jual, nilai kemanfaatan. Nah, itu disebut dengan mal ya. Jadi menyerahkan sejumlah harta tujuannya apa? Irfaqon ya, kepada pihak lain atas dasar untuk irfaq. Irfaq itu artinya memberikan bantuan. Memberikan bantuan berarti mengisyaratkan bahwa akad qarad ini bukan untuk mencari keuntungan. Ya, tapi tujuannya adalah untuk membantu. Yang diistilahkan di dalam fikih dengan sebutan akad tabarru, bukan akad tijari. Ya, jadi utang piutang itu Pak, kalau kita membaca konstruksi di dalam fikih muamalah, dia dimasukkan oleh para ulama dalam bab akad tabarru. Akad tabarru itu artinya akad sosial ya, yang tujuannya untuk membantu. Berarti dia nanti masuk di dalamnya termasuk bab zakat, bab sodakoh, bab hibah, bab infak
termasuk bab qarad. Nah, tapi kalau babnya tijari jamaah sekalian atau babnya transaksi komersil yang memang bertujuan mencari keuntungan, nah misalnya seperti jual beli, ijarah ya, atau sewa menyewa dan akad-akad lain yang memang dimaksudkan untuk mendapat keuntungan. Nah, dalam arti kalau mendapatkan keuntungan berarti ada potensi untung dan rugi. Ya, tapi kalau dia irfak atau akadnya tabarruk, maka tujuannya memang untuk ta'awun, saling tolong menolong ya. Nah, berarti nanti pertanyaan besarnya Pak, biasanya juga menjadi persoalan dalam akad utang piutang, bolehkah mengambil keuntungan finansial di dalam transaksi utang piutang ya. Dan liman yantafi'u bihi, bagi pihak yang bisa memanfaatkan barang tersebut. Memanfaatkan di sini maksudnya adalah dimiliki sepenuhnya Pak oleh yang berhutang. Lalu wayaruddu badalah, lantas kemudian setelah itu dia akan mengembalikannya tapi tidak dalam wujud barang yang dihutang. Nah, disinilah jamaah sekalian, pertama ya, kita akan membedakan antara konsep utang piutang dengan ariyah, yang dua-duanya dalam terjemahan bahasa Indonesia seringkali disebut dengan pinjam meminjam. Misalnya begini Pak, minjem motor itu qarad atau ariyah? Atau gini, apa perbedaan antara minjem motor dengan minjem uang? Nah, ini penting jamaah sekalian. Kalau dalam istilah fikih Pak, minjem motor itu nanti motornya dikembalikan dalam bentuk motor yang sama nggak? Nah, itu namanya ariyah. Tapi kalau minjem uang atau misalnya minjem beras Pak, ya, minjem beras untuk konsumsi atau minjem uang untuk dibelikan sesuatu, nanti dikembalikannya dalam wujud yang sama atau berbeda? Berbeda kan? Nah, itu namanya qarad. Ya, jadi kalau pengembaliannya dalam bentuk barang yang sama itu disebut ariyah, tapi kalau pengembaliannya dalam bentuk yang berbeda, ya maka itu disebut qarad. Nah, dua transaksi ini Pak punya beberapa dampak berbeda dalam hukum. Pertama ya, kalau akadnya ariyah Pak, boleh nggak kita kemudian menjual barang yang kita pinjam dari teman kita? Minjem motor, motornya dijual, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Ya nggak boleh, kan akadnya bukan utang gitu. Tapi kalau kita minjem beras Pak kepada saudara kita, berasnya lalu kita jual, boleh nggak? Nah, boleh. Satu Pak ya, perbedaannya ya. Yang kedua, akad ariyah boleh kita mensyaratkan keuntungan. Misalnya yang sering kali muncul di masyarakat masyarakat Pak, saya pinjam motor ya, lalu si pemilik motor bilang, ya udah saya pinjam tapi dengan syarat kembalikan tangkinya penuh bensin. Boleh nggak Pak? Termasuk riba nggak? Nah, kan bertambah itu keuntungannya kan dari si pemilik motor. Jawabannya boleh. Kalau itu ariyah itu boleh. Tapi kalau minjem uang Pak, ya misalnya 1 juta disyaratkan pengembalian 1.500.000, nah ini nggak boleh. Nah itu ya perbedaan antara ariyah dan qarad. Ya, artinya mudahnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia Pak, qarad itu pinjam utang, tapi kalau ariyah pinjam manfaat. Ya, barangnya tetap milik siapa? Pemilik barang tersebut ya. Nah, ini perbedaan pertama yang kita lihat dari aspek definisi dikembalikan dalam bentuk penggantiannya. Nah, yang kedua jamaah sekalian yang tadi sempat saya singgung, ada perbedaan antara qarad dan dain. Ya, qarad dan dain. Qarad itu dia sepenuhnya akad untuk tolong menolong ya, dalam arti memberikan pinjaman dalam rangka untuk tolong menolong. Tapi kalau yang namanya dain Pak, dia maknanya lebih luas daripada qarad. Bisa dikatakan setiap qarad adalah dain, tapi tidak setiap dain adalah qarad. Transaksi jual beli Pak, yang sifat pembayarannya ada penangguhan waktu, itu dain, boleh ngambil keuntungan di situ. Ya, misalnya kalau dalam sistem KPR syariah Pak, itu kan menggunakan akad murabahah. Ya, akan murabahah. Bank misalnya membeli aset rumah senilai 1 miliar dijual kepada konsumennya sebesar 1,5 miliar misalnya. Berarti kan ada keuntungan setengah miliar di situ ya. Tapi sistem pembayarannya dengan cara cicil kredit. Berarti kan tidak tunai ya, kontan. Nah, itu namanya disebut dain tapi tidak disebut qarad. Ya, tidak disebut. Atau misalnya gini, seorang suami ngasih mahar ke istrinya tapi cicil. Hutang bukan, Pak? Bukan hutang, itu dain. Ya, jadi kalau misalnya akad nikahnya, saya terima nikahnya dengan mahar senilai 1 kilogram emas dicicil per 1 bulan 1 gram.
Nah, di situ suami sedang berhutang atau sedang berdain sebenarnya, Pak? Artinya nilai mahar 1 kilogram emas itu sudah dimiliki belum sebelumnya oleh istrinya? Belum kan? Nah, maka itu bukan qorot. Itu namanya dain, gitu ya. Jadi dain itu intinya setiap bentuk transaksi, mau dia akadnya jual beli yang bertujuan komersil ataupun akadnya adalah bertujuan untuk saling tolong menolong tapi tidak bersifat tunai, itu disebut apa? Dain. Makanya ayat Al-Qur'an terpanjang tentang masalah transaksi dalam jangka waktu tertentu itu, Pak, itu disebut dain, bukan qorot. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang beriman, jika kalian bertransaksi tapi bukan secara tunai, maka catatlah transaksi tersebut. Nah, jadi transaksi tidak tunai, mau akadnya adalah komersil, transaksi jual beli, atau akadnya tabaru untuk tolong menolong, semuanya disebut dain. Tapi kalau qorot, maka dia spesifik, akadnya adalah dalam rangka untuk saling tolong menolong. Maka bisa kita pahami setiap qorot adalah dain, tapi tidak setiap dain adalah qorot. Nah, ini dua istilah yang mungkin biasanya, Pak, dalam penggunaan sehari-hari agak mirip gitu ya, tetapi punya konsekuensi dan dampak hukum yang berbeda. Baik, nah ini dari sisi definisi. Jadi kurang lebih jamaah sekalian, definisi dari qorot itu atau utang piutang itu adalah kita menyerahkan sejumlah harta, mau dia wujudnya uang atau barang, yang mana uang atau barang tadi, Pak, sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh yang berhutang, yang nanti dikembalikannya tidak mesti dalam wujud yang sama. Artinya, Pak, sebenarnya akad hutang piutang itu sepenuhnya menyerahkan barang itu menjadi milik yang berhutang. Si yang berhutang boleh menggunakannya dengan maksud apapun. Nah, beda dengan ariyah ya, yang tadi kemudian dibatasi hanya boleh pemanfaatannya saja, bukan kepemilikan atas barang. Nah, jadi ini definisi dari utang piutang. Nah, dasar syariatnya apa? Dasar syariatnya disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau Al-Quran sebenarnya sih menggunakan kata kiasan ya, yaitu Allah berhutang kepada kita, Pak. Surah Al-Baqarah ayat 245, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah tapi dengan syarat pinjaman yang hasan, pinjaman yang baik. Nah, pinjaman yang baik ini jamaah sekalian, sebenarnya dalam ayat ini ada dua tafsiran para ulama. Yang pertama maksudnya infak, ya. Dan yang kedua maksudnya adalah pinjaman yang nanti dikembalikan kepada si pemberi pinjaman tapi tidak dalam rangka mencari keuntungan. Nah, itu yang kemudian diistilahkan qardun hasan, ya. Nah, di samping itu jamaah sekalian, akad qorot ini termasuk bagian dari ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, dalam hal ini termasuk memberikan bantuan hutang untuk memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini sebenarnya hadis ini, Pak, sebagai motivasi bagi kita yang memberikan utang kepada orang lain, ya, walaupun utang ini belum dikembalikan, sesungguhnya kita telah berinvestasi untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau tahu hadis ini, Pak, sebenarnya kalau kita kemudian memberikan hutang kok nggak dibayar-bayar, nggak usah mangkel, Pak. Ya, nggak usah berkecil hati, nggak usah merasa terbebani, ya. Kenapa? Ya, selama kita misalnya tidak terlalu membutuhkan uang yang kita pinjamkan itu, sesungguhnya kita telah mencari jalan kemudahan untuk urusan yang lain. Nah, itu. Tapi sebenarnya, Pak, orang yang berhutang tapi ada niatan untuk tidak mengembalikan, sesungguhnya dia sedang mencari urusan yang atau sedang mencari persoalan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita akan pahami bahwa kemudahan dan kesulitan dari Allah itu tidak mesti dalam bentuk uang, Pak. Bisa juga dalam urusan kerjaan kita, keluarga kita, dan semacamnya, ya. Makanya orang yang biasanya berhutang dengan niatan tidak mau mengembalikan, Pak, bisa saja sih dia seakan mendolimi saudaranya yang dia hutangi, tapi itu sebenarnya berdampak kepada keluarganya, berdampak kepada pekerjaannya dan semacamnya. Tapi kita yang memberikan hutang, Pak, bisa saja kita seakan-akan terdolimi, tapi ketika kita kemudian ridho dan qanaah terhadap ketentuan Allah, maka Allah akan berikan kemudahan dari jalur yang lain. Paling tidak, kalau tidak di dunia, Pak, di mana? Nah, di akhirat. Nah, maka
Ini salah satu keutamaan kita memahami konsep utang piutang ini dalam koridor syariat. Baik, kemudian jemaah sekalian, fadilah dan adabnya ya. Nah, ini beberapa fadilah dan adab dalam berakad utang piutang. Nah, ini ya. Nanti silakan posisikan masing-masing apakah sebagai pemberi hutang atau sebagai yang berhutang. Ya. Pertama jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan Pak, di antara keutamaan memberi pinjaman utang kepada saudaranya yang membutuhkan. Ya. Nah, jadi kalau kita ada teman atau saudara yang membutuhkan uang Pak, lalu minjem uang kepada kita, ya terlepas orang yang minjem ini Pak, kita tahu latar belakangnya baik atau tidak ya, dan kita kemudian memberikan pinjaman kepada dia, maka ini termasuk pahala yang besar. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ma min muslimin yuqridu musliman qardon marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang lain 2 kali kecuali seperti sedekahnya yang pertama. Maksudnya begini Pak, kalau kita memberikan pinjaman untuk yang kedua kalinya kepada teman kita yang membutuhkan, berarti yang kedua kali itu kan maknanya Pak, teman kita ini sudah teruji, dia punya komitmen untuk apa? Membayar gitu ya. Artinya pas yang pertama kita kasih pinjaman mungkin kita agak ragu dia ini komitmen atau tidak, tapi alhamdulillah dia segera membayarnya. Maka biasanya Pak, kalau kita punya teman yang kayak gini dan kedua kalinya dia minjem lagi, mudah nggak untuk kita membantu? Mudah, karena kita sudah tahu apa latar belakangnya gitu kan. Nah, maka kata Nabi SAW, kalau kita memberikan pinjaman yang kedua kalinya Pak, walaupun nanti uang yang kita pinjamkan itu akan kembali kepada kita, itu sudah dihitung pahala sedekah. Bahkan menariknya jemaah sekalian, pahala sedekahnya itu Pak dihitung setiap hari. Ya, nanti saya tampilkan hadisnya yang lain, tapi kurang lebih hadisnya begini Pak. Ya, ada hadis yang mengatakan kalau ada seseorang memberikan pinjaman uang ataupun hutang kepada seseorang ya, selama belum dikembalikan, maka setiap hari dia sedekah senilai uang yang dia pinjamkan. Jadi kalau kita misalnya Pak meminjamkan uang 1 juta rupiah kepada teman kita, ya mungkin jatuh temponya sebulan berikutnya baru bayar, atau kapan pula dia misalnya belum bayar, setiap hari kita sedekah senilai 1 juta rupiah, walaupun nanti uang itu akan dikembalikan. Nah coba ya bandingkan dengan sedekah Pak, yang sedekah kembali nggak kalau sedekah? Dan yang kedua Pak, ya, kalau sedekah nilainya kira-kira sama nggak dengan nilai hutang? Nah, orang kalau minjem uang sama kita Pak, kira-kira sama nggak dengan kita sedekah ke dia? Pasti biasanya yang lebih besar apa? Ya, utang biasanya lebih besar daripada sedekah gitu kan. Nah, karena yang namanya hutang ada harapan akan kembali. Tapi pahalanya Pak itu semisal sedekah setiap hari. Nah, jadi kalau kita sudah tahu hadis kayak gini Pak, sebenarnya kita nggak usah merasa tidak usah merasa mangkel lah, atau sakit hati lah gitu ya. Kalau misalnya ada saudara atau teman kita yang berhutang tapi bertahun-tahun tidak bayar. Nah, itu untuk semacam apa istilahnya Pak? Kalau dopamin ya, atau memberikan semacam motivasi agar kita tidak terlalu memikirkan hutang yang belum dikembalikan. Selama kita percaya sama akhirat Pak, insya Allah nggak akan merugi. Ya, karena nanti tuntutannya lebih berat lagi kalau sudah sampai urusan akhirat. Tapi hadis ini jangan dimanfaatkan oleh yang berhutang untuk tidak membayar hutang. Nah, ini salah. Akhirnya pas sudah jatuh tempo gitu kan, ditagih hutangnya, lah kamu nggak mau sedekah setiap hari. Nah, ini namanya memanfaatkan kebaikan orang lain. Nah, itu nggak boleh. Karena nanti ada hadis ancamannya Pak bagi yang berniat tidak mau membayar hutangnya. Nah, jadi di sini artinya hadis ini semacam motivasi untuk yang memberikan utang. Nah, tapi kalau untuk yang berhutang nanti ada hadisnya tersendiri. Nah, saya tambahkan lagi hadis yang lain ya, jemaah sekalian, ini menarik sekali hadisnya tentang pahala surga Pak. Dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW itu bercerita ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ya, Nabi katakan, "Ra'aitu lailatan usriya bihi bi ala babil jannah maktuban." Suatu malam ketika aku melakukan perjalanan Isra Mi'raj ya bersama dengan malaikat Jibril, kemudian Rasulullah itu dibawa menuju surga Pak. Di situ beliau tertegun melihat ada satu pintu surga yang bertuliskan as-shadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi tsamaniyati asyar. Jadi Nabi SAW melewati salah satu pintu surga, di situ tertulis bahwa pahala sedekah dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat, sedangkan pahala qarat atau pemberian utang kepada saudaranya diberikan pahalanya 18 kali lipat.
Nah, artinya Pak, pahala memberikan pinjaman hutang lebih besar daripada pahala memberi sedekah. Memberi hutang nilai pahalanya 18 kali lipat, sedangkan memberi sedekah nilai pahalanya 10 kali lipat. Nah, lantas ya tentu Nabi SAW kemudian merasa heran Pak. Kenapa merasa heran? Ya yang namanya sedekah kan kembali lagi gak kepada yang bersedekah Pak? Nggak kembali kan? Tapi yang namanya hutang kan akan kembali kepada yang memberikan hutang. Lalu kenapa yang berhutang kok pahalanya lebih besar daripada sedekah? Nah, disitulah Nabi kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Wahai malaikat Jibril, kok bisa memberi hutang itu lebih utama daripada sedekah? Nah, disitulah malaikat Jibril memberikan jawaban Pak. Li'anna sa'il yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Karena biasanya, kata malaikat Jibril, orang itu menerima sedekah Pak, sebenarnya dia tidak butuh kepada sedekah itu. Tapi orang yang menerima suatu utang, hakikatnya dia lagi butuh banget dengan apa yang dia pinjam. Maknanya Pak, bantuan kepada orang yang berhutang biasanya lebih dibutuhkan daripada sedekah kepada yang meminta sedekah. Nah, dalam arti nilai pahalanya dilihat dari sisi kesulitan yang lebih besar dari peminjam utang daripada yang mendapat sedekah. Apalagi Pak di era zaman sekarang ini Pak, sebenarnya kalau di masa ekonomi yang sulit seperti ini, antara 3 kelompok masyarakat yang ekonominya tinggi, menengah dan yang bawah Pak, kira-kira yang paling sulit kehidupannya yang mana Pak? Yang kira-kira paling banyak utang kreditnya yang mana Pak? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Yang atas Pak. Oleh yang atas mah nggak usah khawatir, dia investasinya di mana-mana. Biasanya mana? Yang tengah. Yang tengah itu termasuk yang sulit Pak. Di satu sisi ketika dalam kondisi mendapatkan musibah nggak dapat bantuan dari pemerintah karena dianggap dia bukan miskin, bukan mustahik, gitu ya. Tapi secara ekonomi mereka adalah pihak yang paling terdampak. Nah, maka kondisi seperti itu, apalagi misalnya gini gambar sederhananya Pak, orang-orang yang berada di posisi tengah, misalnya ya, mereka punya aset rumah, mungkin punya kendaraan, ya yang secara tampilan luar adalah orang yang berkecukupan. Tapi di sisi yang lain Pak, yaitu tadi rumahnya kredit, kendaraannya kredit, ya. Lalu kemudian kena COVID kayak 2-3 tahun yang lalu. Nah, disitulah Pak, ya bisa saja mau kira-kira kalau dianggap layak dapat sedekah, layak nggak Pak dengan tampilan punya rumah dan mobil itu? Nggak layak gitu Pak ya. Tapi di sisi yang lain mereka membutuhkan. Maka jalan keluarnya apa kira-kira? Salah satunya mendapatkan hutang ya. Padahal yang mendapatkan hutang ini bisa jadi lebih membutuhkan daripada yang fakir miskin dapat sedekah. Karena yang fakir miskin dapat sedekah Pak, belum tentu dia punya belum tentu dia kemudian terbebani dengan utang-utang kredit. Ya mungkin rumahnya ala kadarnya, walaupun nggak punya pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya, tapi setidaknya mendapatkan bantuan lewat pemerintah dan semacamnya. Nah, jadi maka disinilah malaikat Jibril seakan menggambarkan bahwa orang yang berhutang sebenarnya lebih terpuruk kondisinya daripada orang yang menerima sedekah. Apalagi Pak, bicara hutang biasanya orang yang merasa memiliki harga diri. Tapi orang yang sudah biasa meminta sedekah Pak, gimana kira-kira harga dirinya? Nah, itu juga yang membedakan. Makanya memberikan pinjaman pahalanya bisa lebih besar daripada memberi sedekah. Apalagi Pak dari sisi nilainya, kira-kira yang tadi saya katakan di awal, memberi pinjaman itu pasti nilainya lebih besar daripada memberi sedekah. Ya, walaupun sama-sama mirip seperti sedekah Pak, tetap pahala akan berbeda tergantung kepada kemanfaatan dan nilainya. Ya, kita tidak bicara ikhlas dan tidak ikhlas Pak ya. Misalnya gini Pak, ada 2 orang yang sama-sama bersedekah. Satunya sedekah dengan uang 100.000 misalnya, sedangkan yang lain 10.000. Terlepas kita melihat dari sisi ikhlas atau tidak ikhlas Pak, mana yang pahalanya paling besar? Tetap yang sedekah sebesar 100.000. Kenapa? Karena kemanfaatannya lebih besar daripada yang sedekah 10.000. Bukan berarti kita menganggap ini lebih rendah yang lebih kecil ya, tetapi kita bisa lihat juga nilai pahala berdasarkan kualitas manfaat. Nah, itu juga berpengaruh terhadap nilai pahala ya. Baik, nah ini keutamaan kalau memberi utang ya. Yang kedua jemaah sekalian, peringatan atas penerima utang. Nah, kalau tadi motivasi untuk yang memberi utang. Nah, sekarang peringatan bagi yang mengambil hutang atau ingin meminjam uang dari saudaranya.
Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahullahu anhu fid dunya." Nah, ini motivasi dulu jemaah sekalian. Motivasi bagi yang mau berhutang dengan niatan dan motif yang baik. Kata Nabi SAW, tiada seorang muslim berhutang sementara Allah mengetahui ya di dalam hatinya bahwa ia betul-betul berkomitmen ingin membayarnya. Maka kata Nabi, maka Allah akan membayarkannya di dunia. Artinya Pak, kalau ada orang berhutang, walaupun mungkin kondisi ekonominya nggak jelas gitu ya, tapi dalam hatinya dia komitmen ingin membayar hutang saudaranya Pak, maka ada jaminan dari Allah pasti dia bisa membayarnya. Tapi sebaliknya, yang kedua nih jemaah sekalian, ayyuma rajulin tadayyana dainan, kata Nabi, siapa saja yang berhutang, wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyah, dan dia berencana untuk tidak membayarnya kepada pemiliknya. Dari sejak awal nih Pak ya, dari sejak awal dia minjem, tapi dalam hatinya dia menyembunyikan motif tidak akan mau membayar. Apa kata Nabi SAW? Laqiyallahu sariqon, maka ia nanti akan berjumpa dengan Allah statusnya sebagai pencuri dari sejak dia berniat. Walaupun nantinya dibayar, tapi sudah dihitung mendapatkan dosa seperti seorang pencuri. Artinya Pak, motif ketika kita berhutang kepada teman kita itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita berhutang ya betul-betul kita komitmen untuk mengembalikan. Nah, jadi jangan sampai ada niatan buruk untuk memanfaatkan kebaikan dari teman dan saudara kita. Nah, ini peringatan ya. Dan yang ketiga, anjuran untuk menghindari utang. Anjuran nih Pak ya, bukan berarti nggak boleh berhutang, tapi hindarilah ya. Selama masih mampu untuk tidak berhutang ya sebaiknya jangan berhutang. Apalagi zaman sekarang nih Pak, yang kebanyakan utang-utang masyarakat kita itu sifatnya konsumtif. Dan lebih parah lagi Pak, konsumsinya atas sesuatu yang sebenarnya tidak primer. Ini konsumsi yang sifatnya sekunder atau bahkan tersier Pak ya, tapi bela-belain harus berhutang, bahkan menggunakan sistem-sistem yang haram lewat pinjol dan semacamnya. Nah, ini ada ancaman dari Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga terbayar. Artinya amal solehnya Pak tidak akan memberi manfaat kepadanya sampai dia menyelesaikan hutangnya nanti di akhirat. Nah, ini yang dimaksud dengan ketika meninggal dia punya hutang, maka amal soleh kebaikannya belum dia bisa manfaatkan. Makanya Nabi SAW itu Pak sampai-sampai pernah disebutkan dalam riwayat tidak mau mensolati jenazah yang masih punya hutang ya. Dan yang kedua kata Nabi SAW, man mata wa alaihi dinar au dirham qudiya min hasanatih wa laysa thamma dinarun wa dirham. Kata Nabi, barang siapa meninggal sementara ia mempunyai tanggungan hutang meskipun 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti nanti di hari kiamat dengan pahala kebaikannya di saat dinar dan dirham sudah tidak berguna lagi. Ya, artinya jemaah sekalian, kalau kita memberikan utang kepada saudara atau teman kita Pak, dia tidak bayar-bayar sampai meninggal, nggak usah khawatir, bisa kita tagih dengan amal solehnya nanti di akhirat. Nah, maka bisa jadi Pak ada orang yang masuk surga gara-gara tidak pernah dibayar hutangnya. Bisa jadi Pak ya, bisa jadi kita mungkin nggak bisa membanggakan sholat kita, ya sholat kita ala kadarnya lah ya, sholat 5 waktu aja yang sunnah mungkin jarang kita lakukan, atau puasanya juga ya ala kadarnya gitu Pak ya. Tapi bisa jadi Pak kita masuk surga dari jalur yang lain. Nah, jalurnya apa? Jalur hutang yang tidak pernah dibayar gitu Pak. Nah, itu bagian dari manfaat nanti di hari kiamat kalau kita istilahnya orang lain berhutang sama kita. Tapi di sisi yang lain Pak ya, ada orang yang masuk neraka dari jalur bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak puasa, tapi masuk neraka gara-gara tidak bayar utang. Nah, jadi artinya jemaah sekalian, urusan utang piutang ini sekali lagi Pak, jangan kita hanya memahami dalam dimensi dunia saja, tapi ini adalah persoalan yang akan panjang sampai akhirat gitu ya. Nah, jadi maka kalau kita ingin berhutang ataupun yang ingin melakukan hutang gitu ya, kita harus melihat dampak negatifnya sampai di akhirat nanti. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW sampai mengajarkan kepada kita Pak satu doa yang salah satunya berlindung kepada Allah dari hutang ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Sayyidah Aisyah bahwa Nabi itu senantiasa membaca doa setelah sholat Pak. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit
hutang. Nah, berarti Pak, doa ini mengisyaratkan kepada kita bahwa berhutang itu perkara yang besar, yang bahkan Nabi saja berlindung dari perkara itu, ya. Dan salah satu doa yang mungkin kita hafal Pak, hutang itu biasanya juga berpotensi membuat kita tidak punya prinsip untuk mengambil pilihan pribadi Pak. Artinya dikuasai oleh orang lain, ya. Nah, salah satu doa yang sering kita baca mungkin Allahumma inni a'udzubika minal jubni, Allahumma inni a'udzubika minad daini wal faqri, atau Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penguasaan orang lain atas diri kita. Karena biasanya Pak, orang kalau udah berhutang ya mudah dikontrol oleh yang memberi hutang. Nah, itu. Ya contohnya apa Pak? Negara kita contohnya bukan Pak? Ya gitulah. Baik, nah ini doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang keempat jemaah sekalian, anjuran untuk memudahkan pembayaran utang. Apakah atas pemberi atau penerima? Kalau atas pemberi itu konteksnya misalnya begini Pak, memberikan pinjaman utang tapi tidak membebani dengan bunga. Ya, dari sisi siapa? Pemberi. Atau memberikan kemudahan pembayaran Pak, ketika melihat orang yang berhutang ada kesulitan untuk membayar tapi diberikan apa? Tambahan waktu tanpa ada tambahan atas nominal hutangnya. Nah, itu namanya memudahkan. Sebaliknya, memudahkan dari sisi pengambil hutang Pak adalah dengan dia berkomitmen menunaikannya sesuai dengan kesepakatan. Bahkan kalau lebih baik Pak adalah sebelum jatuh tempo dia sudah berusaha untuk menunaikan. Nah, itu artinya memudahkan dari satu pihak sebagai pemberi atau sebagai penerima. Walaupun biasanya Pak, ketika terjadi akad utang piutang, siapa yang paling garang? Ketika yang paling emosi siapa Pak? Kreditur atau debitur? Nah, ini yang jadi masalah. Ini harus diingatkan dengan hadis-hadis ini, ya. Nah, kata Nabi SAW Pak, man ahabba'an, ini dari sisi pemberi hutang dulu Pak, ya. Orang yang memberi hutang dan dia memudahkan pihak yang berhutang terkait dengan proses pembayarannya, ya. Kata Nabi SAW, man ahabba an yudhillallahu fi dhillih falyundiri mu'siran aw liyadha anhu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dilindungi oleh Allah dalam lindungannya nanti di hari kiamat, hendaklah ia memberi kemudahan atau membebaskan hutang orang yang kesusahan untuk membayarnya. Ya, jadi memberikan kemudahan berarti ya tadi tidak mempersulit pembayarannya, atau misalnya diberikan tambahan waktu untuk dia punya kesempatan membayar, atau bahkan kalau bisa yaitu sampai membebaskan. Berarti dia dalam hal ini sudah mensedekahkan hutangnya. Nah, lalu Nabi juga mengatakan, nah ini yang tadi sempat saya singgung, hadis tentang pahala setiap hari Pak, ya. Man andara mu'siron kana lahu bikulli yaumin shadaqah. Barang siapa memberikan kemudahan dengan menangguhkan pembayaran hutang, ya, kepada orang yang kesusahan, maka pada setiap harinya ia akan mendapatkan pahala sedekah senilai hutangnya. Wa man andarahu ba'da hillihi kana lahu mithluh. Tapi kalau sudah jatuh tempo Pak, rupanya orang yang berhutang tadi minta tambahan waktu, maka dilipat gandakan pahala sedekahnya. Fi kulli yaumin shadaqah. Setiap harinya senilai dia sedekah. Jadi kalau kita memberikan hutang kepada seseorang Pak, jatuh tempo 1 bulan senilai 1 juta, maka 1 bulan itu kita dapat pahala setiap harinya sedekah 1 juta. Berarti sampai pembayaran hutang itu dilakukan, kita sedekah pahalanya udah berapa Pak? Senilai 30 juta rupiah. Ya. Pas 1 bulan berikutnya Pak, yang berhutang ini kemudian minta tambahan waktu, tidak bisa membayar 1 bulan lagi, maka 1 bulan berikutnya Pak, sedekah kita senilai 2 kali lipat, berarti per 1 harinya senilai 2 juta, sebulannya 60 juta. Coba bayangkan. Ya, ini siapa yang ngomong coba? Rasulullah, percaya saja. Ya, percaya saja. Ya, Nabi yang bersabda begitu nggak mungkin bohong gitu, ya. Nah, jadi artinya Pak, kalau kita merasa kesulitan sedekah setiap hari, maka bisa sedekah dengan cara ngutangin orang yang membutuhkan. Tapi sekali lagi ya, ini motivasi untuk yang memberi hutang. Jangan dimanfaatkan oleh yang berhutang. Ya, yang berhutang harus komitmen untuk segera membayar gitu Pak, ya. Tapi kalau misalnya dia kesulitan, ya sampaikan apa adanya. Yang sering kali kita jadi masalah tuh begini Pak. Mungkin ya ada orang yang berhutang, atau kita sendiri Pak berhutang kepada orang lain, merasa kesulitan untuk membayar, bukannya ngomong baik-baik tapi malah menghilang. Nah, ini yang jadi masalah Pak. Ya, padahal kalau bisa ngomong baik-baik atau paling tidak berusaha untuk mencicil, berarti kan ada semacam komitmen untuk dia menyelesaikan kewajibannya kan. Daripada kemudian menghilang, setiap kali ketemu merasa nggak enak. Nah, apalagi kalau ketemunya setiap hari di kantor Pak, nyaman nggak hidupnya Pak kira-kira?
Nah, jadi artinya ada dua pihak yang dua-duanya harus dimotivasi untuk berakad hutang piutang dengan baik ya. Dan yang terakhir jemaah sekalian, sebelum terakhir ya, ada hadis Nabi juga yang mengatakan inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Nah, hadis ini Pak menjadi dalil yang menurut kesepakatan para ulama, kalau yang berhutang dengan inisiatif pribadinya memberikan tambahan itu boleh. Yang penting tidak dipersyaratkan di awal. Nah, kalau dipersyaratkan di awal ya berarti jatuhnya riba. Tapi kalau misalnya nih, saya minjem uang sebesar 10 juta Pak, lalu saya dalam hati berkomitmen ya, bukan disyaratkan Pak ya, dalam hati saya berkomitmen nanti kalau sudah mampu membayar saya akan kembalikan 15 juta misalnya. Lalu saat kita jatuh tempo bayarnya 15 juta padahal hutangnya 10 juta Pak, boleh nggak? Nah, ini boleh. Nah, itu masuk kategori sebaik-baik di antara kalian yang paling baik membayar hutangnya. Tapi kalau disyaratkan Pak, walaupun syaratnya datang dari yang berhutang, itu hukumnya tidak boleh. Ya, jadi ini baru muncul tambahan itu ketika dia membayar. Ya, nah, tapi masalahnya Pak, banyak nggak orang yang punya hutang niatannya kayak gitu Pak? Dia punya hutang tapi pengen bayar lebih gitu Pak ya, di inisiatif ya, bukan kesepakatan di awal ya, atau bukan kesepakatan di tengah akadnya gitu ya, tapi saat dia membayar hutangnya. Nah, tapi kalau misalnya gini Pak, manfaat yang didapat sebelum hutangnya itu diselesaikan boleh atau tidak? Nah, misalnya hutangnya senilai 10 juta jatuh tempo 1 bulan, tapi di dalam pertengahan bulan ini Pak dia suka traktir, dia suka kasih hadiah, boleh nggak? Nah, itu nanti kita bahas. Apakah itu termasuk manfaat yang boleh atau tidak boleh? Ya, termasuk kalau misalnya suami minjemin uang ke istrinya, nah itu tadi syaratnya misalnya diurut setiap malam misalnya, boleh nggak? Boleh Pak? Ya, wajib malah. Tapi bedakan ya jamaah sekalian, suami istri itu Pak, suami istri itu ketika mereka melakukan transaksi termasuk terikat juga akad-akad transaksi seperti dengan orang lain. Ya, kecuali pada batasan-batasan yang memang diwajibkan syariat kayak nafkah ya. Jadi artinya jamaah sekalian, kalau misalnya suami atau istri memberikan pinjaman ya akadnya adalah pinjaman, terikat dengan hukum-hukum utang piutang gitu ya. Kecuali kalau kemudian itu dimaksudkan sedekah dan semacamnya. Makanya kalau seorang istri mendapatkan sesuatu dari suami di luar nafkah kebiasaan, itu harus diperjelas apa akadnya ya, sama seperti saya sampaikan Pak, saya lupa di sini apa gimana ya, terkait dengan pemberian yang bisa saja itu masuk kategori waris atau utang. Misalnya ibu-ibu nih ya, dapat suaminya membeli sebuah mobil ya, lalu kemudian mobil ini kuncinya diserahkan kepada istrinya ya, yang pakai mobil untuk kebutuhan kamu. Nah, istri yang cerdas Bu harus tanya secara spesifik maksud akad pemberian itu apa. Langsung tanya sama suaminya, Mas, mohon maaf nih, ini maksudnya pinjaman atau hadiah? Kayak gitu Bu. Karena kalau misalnya akadnya pinjaman, suaminya meninggal, maka mobil itu adalah harta waris, nggak bisa dimiliki sepenuhnya oleh istrinya, tapi bisa jadi ahli waris yang lain. Tapi kalau akadnya adalah hadiah, nah maka istri yang cerdas langsung bilang sama suaminya, yaudah Mas, kita sekarang langsung ke notaris balik nama BPKB. Nah, kayak gitu. Ya biar jelas statusnya gitu ya. Jadi namanya meninggal kan nggak tahu kapan bisa terjadi sewaktu-waktu gitu ya. Nah, jadi artinya antara suami istri juga Pak, akad-akad antara mereka juga harus jelas. Nah, yang sering kali nggak jelas tuh begini jamaah sekalian, KPR rumahnya atas nama suami, istrinya ikut bayar, tapi status pembayaran istri itu apa statusnya Pak? Sedekah atau utang. Nah, itu harus diperjelas ya. Karena kalau misalnya dia sedekah lalu suaminya meninggal atau mungkin bercerai ya, maka istri tidak bisa menuntut bagian dari rumah tadi. Karena akadnya adalah sedekah ya. Tapi kalau akadnya utang piutang ya, seandainya bercerai atau suaminya meninggal, dia boleh dulu mengambil senilai apa yang sudah dipinjamkan istilahnya gitu ya. Nah, jadi artinya sekali lagi antara suami istri juga ada hitung-hitungan akadnya ya. Baik, kemudian jamaah sekalian, larangan menunda pembayaran utang saat mampu ya. Nah, ini khususnya bagi yang berhutang, Rasulullah menyebut Pak, kalau menunda-nunda padahal mampu termasuk kezaliman. Kata Nabi SAW, matlul ghani atau matlul ghani zulmun ya. Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya artinya dia mampu untuk membayar, maka termasuk kategori
kezaliman. Dan Nabi mengatakan Pak, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah bagian dari kegelapan di hari kiamat. Nah, jadi termasuk yang membuat nanti kita mendapatkan kegelapan di hari kiamat kalau zalim kepada saudara yang kita tunda-tunda pembayaran hutangnya. Ya. Baik, ini dari sisi fadilah dan adabnya ya. Mungkin kita sedikit percepat pada akad utang piutangnya secara teknis ya. Pertama jemaah sekalian, jenis akad qarad itu apa? Tadi sudah saya singgung di awal Pak, bahwa akad qarad itu para ulama sepakat bukan akad komersil untuk mencari keuntungan, tapi dia semata-mata sebagai akad tabarru untuk saling tolong menolong. Maka dikatakan dalam kitab Mausu'ah, maudu'u aqdil qardi al-irfaq wal qurbah. Tujuan akad qarad adalah membantu dan ibadah, bukan untuk mengambil keuntungan. Nah, kalau ingin mengambil keuntungan Pak, akadnya bukan hutang piutang, tapi akadnya misalnya mudharabah ya, nanti ada apa namanya bagi hasilnya dan lain-lain ya, kayak kita beri modal usaha kepada saudara kita. Nah, itu kalau akadnya ingin mendapat keuntungan. Nah, karena itulah sebab qarad akadnya tabarru, maka murni membantu atau ibadah serta tidak boleh mengambil keuntungan. Nah, keuntungan yang didapat di dalam akad itu masuk kategori riba. Nah, jadi kata Imam Ibnu Madir, para ulama sepakat annal musallif idza syarata 'alal mustasrif ziyadah wa hadiyah fa aslafa 'ala dzalika anna akhdha ziyadah 'ala dzalika riba. Ya, orang yang memberikan hutang atau debitur jika mensyaratkan tambahan atas hutangnya itu dengan sesuatu, maka syarat tambahan itu termasuk riba ya. Baik, kemudian rukun dan syaratnya, maka ketentuannya ya sama seperti akad-akad pada umumnya, ada ijab qabul, kemudian dua pihak yang bertransaksi atau akidan, ada objek akadnya ya, apa harta atau uang dan semacamnya, dan ada maudhu'nya atau tujuannya. Artinya jemaah sekalian, tujuan itulah yang nanti akan memperjelas motif dari transaksi antara dua pihak ya. Dan yang terakhir kasus-kasus ya, syarat yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan di dalam akad utang piutang. Ada syarat yang boleh, ada yang tidak boleh. Syarat yang boleh adalah pertama, boleh misalnya Pak, orang yang memberikan utang mensyaratkan untuk ada yang mencatatkan. Jadi kita yang misalnya berhutang nih Pak ya, lalu kita bilang saya mau memberikan hutang kepadamu tapi dengan syarat ada pihak ketiga yang mencatatkan. Nah, maka kita yang berhutang Pak tidak boleh melarang syarat itu. Ya, kalau misalnya kita melarang Pak berarti ada ada apa? Nah, ada udang di balik rempeh. Berarti ada motif yang negatif di situ gitu kan, karena ya mungkin berharap orang yang memberi hutang itu lupa gitu. Kalau ada catatan kan dia nggak lupa gitu Pak ya. Nah, berarti dari awal memang sudah niat untuk tidak mau membayar. Nah, maka boleh kita untuk meminta dicatatkan kalau misalnya khawatir lupa dan semacamnya. Yang kedua, boleh juga Pak menambahkan syarat adanya saksi. Ya. Nah, mempersyaratkan adanya saksi itu dibolehkan, lalu mempersyaratkan penetapan jangka waktu itu juga boleh. Ya, bahkan umumnya sih utang piutang itu kalau bisa ada jangka waktunya, dan termasuk ini yang penting juga jemaah sekalian, mensyaratkan adanya jaminan atau rohan dan kafalah. Jaminan rohan itu Pak artinya dia jaminannya dalam bentuk harta lain yang biasanya nilainya lebih besar daripada nilai utangnya. Utangnya misalnya senilai 100 juta, tapi barang yang dijaminkan satu unit rumah senilai 500 juta misalnya. Nah, itu namanya rohan Pak. Tapi kalau kafalah itu jaminan terhadap pihak ketiga yang bisa saja akan membayarkan jika terjadi sesuatu pada yang berhutang. Ya, misalnya ada orang berhutang Pak, kebetulan dia orang baik misalnya ya, punya kenalan juga orang baik yang mampu secara ekonomi, akhirnya dia bilang, nanti kalau terjadi apa-apa sama saya yang membayarkan hutang saya adalah fulan ini. Nah, itu namanya disebut apa? Kafalah. Nah, jadi kalau jaminannya dalam bentuk benda namanya rohan, tapi jaminannya kalau dalam bentuk apa? Jaminan dari orang yang membayarkan itu disebut kafalah. Ya, itu dari sisi istilahnya. Nah, adapun yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh seperti yang tadi kita sebutkan, mengambil keuntungan finansial. Bahkan para ulama mengatakan Pak, termasuk keuntungan non finansial. Ya, berarti keuntungan non finansial itu ya misalnya apa? Apa misalnya? Hah? Ya macam-macam Pak. Misalnya apa? Selama belum dibayar hutangnya disyaratkan misalnya rumahnya boleh dimasuki tanpa izin, itu kan non finansial kan. Nah, atau misalnya selama utangnya belum dibayar, berarti mangganya yang depan rumahnya boleh diambil. Nah, itu apa bisa saja non finansial ya. Intinya nggak boleh ambil keuntungan mau yang sifatnya finansial ataupun non finansial, karena tujuannya adalah untuk membantu. Nah, maka kelebihan atas nilai utang itu boleh atau tidak? Yang tadi saya sempat singgung kalau di akhir ya. Pertama, kalau tambahan pinjaman itu
sesuatu yang disyaratkan saat akad utang piutangnya dilakukan, maka ini termasuk riba. Dan yang kedua Pak, termasuk tidak boleh juga adalah tambahan atas pinjaman tanpa syarat ya. Ini dibolehkan, bahkan ini masuk kategori yang dianjurkan. Dan yang tadi kita sebut Pak, kalau ada inisiatif dari yang berhutang. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah tambahan itu di tengah-tengah Pak. Kalau yang pertama kan di awal ya, saat akad utang piutang dilakukan ada syarat, maka tidak boleh atas tambahan utang tersebut. Atau di akhir tapi inisiatif dari yang berhutang, maka ini boleh, bahkan dianjurkan. Nah, yang masalah ketiga adalah jika itu ditambahkan ya selama utang itu masih akadnya terikat. Nah, misalnya tadi Pak kita contohkan ada orang si A memberikan pinjaman uang anggaplah 10 juta kepada si B. Akhirnya di tengah akad ini masih berjalan Pak, lalu si A ataupun si B ya memberikan syarat setiap hari ditraktir bakso. Nah, boleh nggak Pak? Boleh nggak traktir bakso tadi? Kan nggak ada kaitan dengan utang, utangnya nggak bertambah sih Pak, tapi ada syarat apa? Traktir bakso. Nah, jawabannya boleh atau tidaknya Pak, tergantung apakah itu sudah menjadi kebiasaan sebelum berhutang atau menjadi kebiasaan atau belum menjadi kebiasaan sebelum berhutang. Artinya Pak, kalau pihak yang berhutang memang sudah punya kebiasaan traktir bakso sebelum dia berhutang, maka tambahan itu di tengah akad boleh. Berarti traktir bakso itu tadi Pak tidak ada inisiatif untuk dia meminta tambahan waktu untuk bisa membayar hutang. Nah, itu yang kemudian disebut dengan manfaat yang tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya Pak selama ini tidak pernah mentraktir, tiba-tiba gara-gara punya hutang dia akhirnya suka mentraktir, nah itu yang nggak boleh. Jadi didasarkan kepada kebiasaan. Nah, ini kata Nabi SAW, idza aqrada ahadukum qardon fa ahdalahu aw hamalahu ala dabbah. Kata Nabi ya, apabila salah seorang di antara kalian memberi hutang, kemudian dia mendapatkan hadiah dari pihak yang berhutang, atau pihak yang berhutang itu Pak membantukan untuk mengangkat barangnya di atas kendaraannya, artinya memberikan jasa ya, maka fala yarkabha wala yakbalha. Kata Nabi SAW, jangan dia naiki atau jangan dia terima bantuan itu dan jangan dia terima hadiah yang diberikan. Kecuali an yakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali kalau saling memberi hadiah dan saling memberi bantuan itu tadi sudah terjadi sebelum akad hutang piutangnya. Nah, maka sebelum berhutang Pak, biasakanlah saling traktir. Ya, biar nanti kalau udah berhutang nggak jadi masalah. Nah, jadi artinya Pak, saling traktir tadi bukan atas dasar hutang piutangnya, tapi memang atas dasar suatu kebiasaan. Baik, terakhir ya Mas sekalian ya, akad qorat dalam perbankan syariah Pak. Ini ya kalau misalnya ada yang aktif di dunia perbankan Pak ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di dalam sistem perbankan kalau menggunakan sistem syariah Pak ya, akad qorat itu biasanya dalam dua bentuk. Pertama adalah sebagai produk pelengkap bagi nasabah loyal yang membutuhkan dana talangan jangka pendek. Karena nantinya Pak, pemberian bantuan itu tidak ada bunganya gitu ya. Maka dia sifatnya jangka pendek. Dan yang kedua sifatnya adalah bantuan sosial dalam skema Al-Qardul Hasan. Artinya nanti bisa diambil dari dana CSR atau dana sosial yang dimiliki oleh bank untuk memberikan bantuan kepada siapa Pak? Nasabah yang loyal. Jadi semacam tujuannya juga untuk mengikat loyalitas dari para nasabah kepada bank itu sendiri ya. Karena ya kalau bank ingin tetap dapat istilahnya pemasukan kan ya dibuat nasabahnya menjadi loyal. Nah, salah satu loyalitas itu apa Pak? Diberikan bantuan berupa utang yang tidak berbunga. Nah, maka manfaatnya apa jemaah sekalian? Manfaat bagi nasabah kalau pakai sistem Al-Qardul Hasan ya, pemenuhan kebutuhan dana talangan jangka pendek. Ya kalau misalnya jangka panjang Pak nanti akan merusak kapital dari suatu bank ya, kalau jangka panjang ya. Nah, maka itu bisa sifatnya jangka pendek. Sedangkan manfaat bagi bank Pak, walaupun tidak ada manfaat finansial, maka setidaknya bank akan mendapatkan manfaat. Pertama, sebagai pembeda dengan bank non syariah yang membawa misi sosial di samping komersil. Bahwa bank syariah memiliki sistem Al-Qardul Hasan Pak, itu tujuannya juga ada unsur sosialnya, tidak sepenuhnya secara komersil ya. Dan yang kedua, meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Artinya rupanya bank syariah ini tidak sepenuhnya ngomongin masalah untung rugi, tapi juga di situ ada saling tolong menolong. Nah, sebenarnya kalau ini digunakan Pak ya saya pikir
mau konvensi atau bank syariah ya ada nilai kebaikannya insya Allah ya. Baik, ini jamaah sekalian gambaran ya bagaimana akad utang piutang ini, apakah yang sifatnya mikro antara sama kita ataupun yang sifatnya lebih besar dalam sistem perbankan ya. Intinya Allah SWT telah mensyariatkan dengan aturan-aturan yang jelas, detail, dan juga ada batasan-batasan syariatnya. Baik, maka setelah pengajian ini Pak, merasa khawatir dengan orang-orang yang berhutang nggak pernah bayar? Ya, sedekah loh Pak setiap hari Pak. Ataupun khawatirlah ketika kita punya hutang tapi punya niatan tidak mau membayar karena sudah dihitung nanti bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri waliyadzubillah min dzalik. Baik, mungkin yang bisa sampaikan jemaah sekalian, kayaknya waktu juga udah lewat jam 1 lebih nih, jauh nih. Mungkin saya cukupkan, mudah bermanfaat. Nanti silakan bisa murojaah di PPT yang mungkin sudah saya share ya. Saya kembalikan waktu pada Pak Agus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.